Rahasia di balik kesuksesan pasangan non-pelatnas ini ternyata melibatkan keputusan mengejutkan dari pelatih legendaris pelatnas. Penasaran bagaimana peran seorang pelatih bisa jadi kunci di balik kesuksesan pasangan non-pelatnas Indonesia di panggung dunia? Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani, mencuri perhatian dengan perjalanan luar biasa mereka di BWF World Tour Finals 2024. Sebagai pasangan non-pelatnas, mereka tampil memukau hingga berhasil melangkah ke semifinal, sebuah pencapaian yang jarang terjadi bagi atlet di luar pelatnas PBSI. Namun, siapa sangka, rahasia besar di balik sukses mereka ternyata terletak pada peran seorang pelatih yang tak terduga. Kita mulai dari fakta mengejutkan. Sabar dan Reza awalnya datang ke Hangzhou tanpa didampingi pelatih sama sekali. Mereka harus menghadapi laga pertama fase grup melawan pasangan unggulan pelatnas, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, tanpa ada sosok pelatih di belakang mereka. Situasi ini jelas menambah tekanan, mengingat lawan mereka adalah rekan senegara yang lebih berpengalaman dan mendapat dukungan penuh dari pelatih pelatnas, Aryono Miranat. Namun, cerita berubah di dua laga berikutnya. Ketika menghadapi pasangan kuat asal Tiongkok, He Jiting dan Ren Xiangyu, serta wakil Malaysia, Eren Chia dan Soh Wo Yik, Sabar dan Reza mendapatkan kejutan manis. Pelatih Aryono Miranat, yang sebenarnya adalah pelatih pelatnas, menawarkan diri untuk mendampingi mereka di lapangan. Tawaran ini tentu saja langsung disambut dengan antusias oleh Sabar dan Reza. Awalnya Coach Aryono memang menawarkan untuk ditemani saat pertandingan, kami langsung mengiyakan, ujar Sabar penuh syukur. Momen ini menjadi titik balik bagi mereka. Keberadaan Aryono memberikan dampak signifikan, bukan hanya dari segi strategi permainan, tetapi juga mental. Sabar dan Reza merasa seperti kembali ke masa ketika mereka masih menjadi bagian dari pelatnas dan dilatih oleh Aryono. Hubungan yang telah terjalin lama ini menciptakan kepercayaan diri yang luar biasa. Kami pernah dilatih beliau lumayan lama, jadi sangat senang, alhamdulillah, tambah Sabar, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Keberhasilan mereka menaklukkan Eren dan Soh di laga terakhir fase grup dengan skor 2-1-16 dan 2-1-16 menjadi bukti nyata pengaruh positif dari kehadiran Aryono. Tak hanya memberikan arahan teknis, Aryono juga mampu menghidupkan semangat juang Sabar dan Reza di tengah tekanan berat turnamen besar seperti BWF World Tour Finals. Selain itu, keberhasilan Sabar dan Reza juga menunjukkan pentingnya kolaborasi yang harmonis antara pelatih dan atlet, terlepas dari status mereka sebagai atlet pelatnas atau non-pelatnas. Keberadaan Aryono membuktikan bahwa pelatih yang berdedikasi mampu melihat potensi atlet tanpa memandang batasan institusi. Ini menjadi pelajaran berharga bagi dunia bulu tangkis Indonesia. Keberhasilan Sabar dan Reza menembus semifinal juga menjadi catatan penting bagi Indonesia. Mereka menjadi pasangan ganda putra kedua yang lolos ke babak ini, setelah Fajar dan Rian yang sebelumnya sudah memastikan tempat. Ini menunjukkan bahwa meski di luar pelatnas, potensi atlet Indonesia tetap bersinar jika didukung dengan pembinaan yang tepat. Lawan mereka di semifinal adalah pasangan asal Denmark, Kim Astrup dan Anders Kaarup Rasmussen, yang dikenal memiliki gaya permainan agresif. Pertandingan ini tentu menjadi tantangan besar bagi Sabar dan Reza. Namun, dengan pengalaman mereka sejauh ini, serta bimbingan Aryono yang penuh kejutan, peluang mereka untuk melangkah lebih jauh tetap terbuka lebar. Selain itu, perjalanan Sabar dan Reza di turnamen ini juga membawa harapan baru bagi para atlet muda Indonesia. Kisah mereka menunjukkan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan dukungan yang tepat, tidak ada yang tidak mungkin. Meski datang sebagai pasangan non-pelatnas, mereka membuktikan bahwa perjuangan mereka tidak kalah hebat dibandingkan atlet pelatnas lainnya. Kesuksesan Sabar dan Reza tidak hanya menjadi inspirasi bagi para atlet muda, tetapi juga menunjukkan bahwa kerja keras dan dukungan yang tepat dapat mengalahkan segala keterbatasan. Kehadiran Aryono sebagai pelatih non-resmi di belakang mereka membuktikan bahwa olahraga bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga soal hubungan dan kepercayaan. Dengan semangat pantang menyerah dan cerita penuh kejutan ini, perjalanan Sabar dan Reza di BWF World Tour Finals 2024 layak dikenang sebagai salah satu momen terbaik bulu tangkis Indonesia. Apakah mereka akan mampu melangkah hingga final dan mengukir sejarah baru? Hanya waktu yang akan menjawab. Kekalahan yang penuh drama. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dejan dan Gloria di BWF World Tour Finals 2024? Halo para pecinta bulu tangkis, berita mengejutkan datang dari BWF World Tour Finals 2024 yang digelar di Hangzhou, China.
Ganda campuran andalan Indonesia, Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emmanuel Wijaya, harus mengakhiri perjuangan mereka di turnamen prestisius ini setelah gagal melaju ke babak semifinal. Laga penentuan grup terakhir menjadi mimpi buruk yang sulit dilupakan saat mereka takluk di tangan pasangan Malaysia, Goh Sun Huat dan Lai Chevon Jemie, dalam pertandingan 3 set yang penuh ketegangan. Di game pertama, Dejan dan Gloria tampil cukup solid. Mereka berhasil menerapkan strategi permainan yang telah dirancang, bahkan unggul dengan skor 21-17. Permainan mereka saat itu benar-benar menunjukkan kualitas yang membuat para penggemar bulu tangkis bangga. Sayangnya, situasi berbalik di game kedua. Faktor angin di lapangan mulai memengaruhi akurasi pengembalian mereka. Skor akhir 15-21 di game ini memperlihatkan bagaimana pasangan Malaysia mampu memanfaatkan situasi untuk menggoyahkan fokus Dejan dan Gloria. Memasuki game ketiga, tekanan semakin besar bagi pasangan Indonesia. Permainan yang tadinya rapi mulai terlihat kurang solid. Serangan demi serangan dari pasangan Malaysia memaksa Dejan dan Gloria untuk bertahan, namun pertahanan mereka kali ini tidak cukup kuat. Dengan skor penutup 14-21, peluang mereka untuk melangkah ke semifinal pun sirna. Kekalahan ini tentunya menjadi momen yang sangat berat, terutama karena ini adalah debut mereka di ajang World Tour Finals. Namun, di balik kekalahan ini, Dejan Ferdinansyah tetap menunjukkan sikap optimis. Dalam wawancara setelah pertandingan, ia menyampaikan bahwa mereka telah berusaha memberikan yang terbaik. Menurutnya, meskipun belum berhasil melangkah lebih jauh, pengalaman ini menjadi pelajaran berharga untuk kedepannya. Gloria juga menyuarakan hal serupa, menyebut bahwa setiap turnamen adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Tahun 2024 memang menjadi perjalanan yang penuh dinamika bagi Dejan dan Gloria. Mereka sempat masuk dalam Race to Paris, sebuah kualifikasi penting menuju Olimpiade. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan. Dari situ, mereka harus menghadapi berbagai tantangan, baik secara mental maupun fisik, untuk tetap fokus menuju tujuan berikutnya. Meski begitu, mereka berhasil menunjukkan performa yang cukup konsisten hingga akhirnya lolos ke World Tour Finals. Dejan mengungkapkan bahwa sepanjang tahun ini, ia dan Gloria telah mengalami banyak pasang surut. Kendati demikian, ia tetap bersyukur atas pencapaian mereka. Menurutnya, bisa tampil di World Tour Finals adalah sebuah pencapaian luar biasa yang patut disyukuri. Ia berharap pengalaman ini dapat menjadi motivasi untuk tampil lebih baik lagi di masa mendatang. Kegagalan ini tentu menjadi evaluasi besar bagi Dejan dan Gloria. Kondisi lapangan yang berangin, pertahanan yang kurang solid, hingga pengembalian yang tidak tepat sasaran adalah beberapa hal yang mereka soroti. Hal ini menjadi pengingat bahwa persiapan teknis dan mental harus lebih matang di turnamen-turnamen berikutnya. Apalagi, kompetisi di level ini sangat ketat, di mana setiap detail kecil dapat menentukan hasil akhir pertandingan. Sebagai salah satu pasangan yang diharapkan menjadi tulang punggung ganda campuran Indonesia, Dejan dan Gloria membawa beban ekspektasi yang tidak kecil. Tekanan ini tentu dirasakan, terutama dalam turnamen besar seperti World Tour Finals. Namun, justru dari pengalaman-pengalaman ini, mereka memiliki peluang untuk mengasah kemampuan dan mematangkan strategi. Ketika menghadapi pasangan-pasangan terbaik dunia, mereka belajar bagaimana menghadapi tekanan, menjaga konsistensi, dan tetap fokus hingga akhir pertandingan. Selain itu, perjalanan mereka tahun ini juga menjadi inspirasi bagi generasi muda. Bagaimana mereka bangkit dari kegagalan di Race to Paris, berjuang untuk lolos ke World Tour Finals, hingga akhirnya tampil di panggung megah ini, adalah cerita perjuangan yang layak dijadikan contoh. Meskipun hasil akhirnya tidak sesuai harapan, semangat juang mereka adalah hal yang patut diapresiasi. Dejan dan Gloria telah menunjukkan bahwa kerja keras tidak pernah sia-sia, dan setiap pengalaman adalah pelajaran berharga. Bagi para penggemar, kekalahan ini tentu menyisakan rasa kecewa. Namun, perjalanan Dejan dan Gloria di BWF World Tour Finals tetap patut diapresiasi. Mereka telah berjuang hingga titik terakhir, memberikan hiburan dan inspirasi bagi banyak orang. Mari kita terus dukung mereka, karena perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak turnamen besar yang menanti, dan semangat mereka pasti akan kembali menyala untuk meraih prestasi yang lebih gemilang.